dosa-dosa yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, berkaitan dengan suami ya. Banyak dosa-dosa yang berkaitan dengan suami ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya banyak wanita masuk neraka gara-gara dosa-dosa yang berkaitan dengan suami. Sebagaimana hadis yang masyhur ketika Nabi SAW sedang salat Id, kemudian Rasulullah SAW berkhutbah, lantas Rasulullah maju menuju ke barisan wanita, saf para wanita, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai para wanita sekalian bersedekahlah. Fa inna kunna aktsara hatabi jahannam. Sungguhnya kalian adalah penghuni banyak neraka jahanam. Ada seorang wanita berkata, lima ya Rasulullah, kok bisa kami penghuni neraka jahanam yang paling banyak? Kata Nabi, li'anna kunna takfurnal ashir, karena kalian suka melupakan atau kufur kepada suami. Itu lupa dengan kebaikan suami. Taib. Ini kelihatannya sepele, ya. Tetapi sebenarnya kufur kepada suami, tidak berterima kasih kepada suami, itu dosa besar. Kok bisa Ustaz dosa besar di dua sisi? Pertama, Nabi menamakan itu dengan kufur. Dia kufur kecil, bukan kufur akbar. Dia kufur asgar, kufur nikmat. Tetapi ketika Nabi menamakan suatu dosa dengan kekufuran, itu menunjukkan dosa besar. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi mengabarkan ini sebab banyak orang masuk neraka jahanam. Banyak yang buat orang masuk neraka jahanam, para wanita adalah dengan kufur kepada suami mereka. Di anna kunna takfurnal ashir. Karena kalian wanita suka kufur kepada kebaikan suami. Wa tukthirna syakat, dan kalian suka mengeluh. Kalian suka mengeluh. Ini dosa pertama yang banyak tersebar di kalangan para wanita. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka syai'an laqalat ma ra'aitu minka khairan qad." Seandainya salah seorang dari kalian wahai lelaki melakukan kebaikan kepada istrinya selama setahun penuh, kemudian istrinya tersebut melihat dia melakukan satu kesalahan, maka dia mengatakan ma ra'aitu minka khairan qad. Aku tidak pernah melihat kebaikan darimu sama sekali. Saya berapa kali didatangi oleh kawan-kawan, mereka berkata, benar Ustaz sabda Nabi tersebut. Istri kalau sudah marah, dia sering mengucapkan kata-kata umum yang seakan-akan melupakan kebaikan suami sama sekali. Kau tidak pernah mencintaiku sama sekali. Ini sering terucap dari para wanita. Kau tidak pernah perhatian sama aku sama sekali. Ya. Kau tidak pernah, tidak pernah, ini kata-kata umum ya. Ini tidak boleh kalau bilang, Mas kamu kemarin kau tidak sayang sama saya. Oke lah. Kamu bulan lalu tidak sayang sama saya. Kamu bulan lalu mencuekin saya. Itu benar, tidak ada masalah. Lelaki mana yang sempurna? Tetapi ketika sang wanita menggunakan kata-kata umum, kamu tidak pernah sama sekali. Kamu tidak pernah sama sekali. Inilah kata-kata yang mudah membuat mereka masuk dalam neraka jahanam. Maka saya katakan sama ibu waspada. Hidup ibu cuma sekali, ya. Berumah tangga belum tentu bisa dua kali, berumah tangga sekali, ya udahlah. Jalani rumah tangga dengan baik, jadikan rumah tangga sebagai sarana untuk mencari pahala, bukan untuk mencari neraka jahanam. Di antara untuk mencari neraka jahanam adalah dengan mengucapkan kata-kata yang menunjukkan penafian secara mutlak. Kamu tidak pernah perhatian sama ibu saya. Kamu tidak pernah sayang sama saya. Kamu tidak pernah cinta sama saya. Kamu dari dulu yang begini, dari dulu. Subhanallah, semua kebaikan suami seperti hilang habaan mansura, seperti buih yang berterbangan atau debu yang berterbangan. Seperti buih di lautan yang tidak ada nilainya sama sekali. Maka saya ingat ibu-ibu ini di antara dosa yang banyak tersebar di kalangan ibu-ibu, para wanita tidak berterima kasih kepada suami. Tidak berterima kasih, suka melupakan kebaikan suami. Oleh karenanya, ketika para ulama membahas ayat ini, di antara faedah yang mereka ambil, bahwasanya boleh bagi seorang lelaki untuk mengingatkan kebaikan yang dia lakukan kepada istrinya. Bukan karena dendam, bukan. Bukan karena mungkit-mungkit kebencian kepada istri, agar istri tidak terjerumus dalam dosa ini. Enggak ada masalah, tergantung niat kita seorang suami. Sayang, kamu jangan begitu, cinta aku, kamu jangan begitu. Kan suamimu pernah begini, kan Abi pernah begini, kan ayah pernah begini. Nah, apa-apa. Tapi ingat, niat kita bukan untuk menyakiti hatinya. Kalau niat kita untuk menyakiti hatinya, kita bisa terkena dalam man. Ya, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Mungkit-mungkit dan menyakiti hati istri, enggak boleh. Laki-laki enggak boleh menyakiti hati. Tapi kalau dia niatnya untuk mengingatkan, enggak benar sayang. Kamu ngomong gitu enggak benar. Saya pernah beginin kamu, saya pernah gini, saya sudah pernah berkorban, enggak ada masalah. Agar istrinya tidak terjerumus dalam neraka jahanam. Justru dia ungkit karena sayang kepada istrinya. Ini tidak jadi masalah, tidak boleh. Tidak jadi masalah seorang laki mengungkit kebaikan dia kepada istrinya, bukan untuk merendahkan istrinya, bukan untuk menyakiti hati istrinya, tapi untuk menyelamatkan istrinya, jangan sampai dia terjerumus dalam dosa yang buat banyak wanita terjerumus dalam neraka jahanam.
Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadilah pandai-pandailah jadi wanita yang pandai bersyukur. Sering lihat ke bawah ya. Suami kita tidak sempurna, suami kita punya kekurangan ya. Tapi dia sudah berjuang, dia sudah berusaha, dia sudah berkorban ya. Maka jangan kufur kepada mereka. Jangan kufur kepada mereka. Saya sampai selalu ingat ya, cerita teman saya ya. Dia cerita, Ustadz ada kawan, Masya Allah dia pernah kasih saya, kalau nggak salah kasih uang parkir sama seorang, kasih uang parkir 5.000 atau 10.000, wah didoain panjang sama tukang parkir tersebut. Semoga Pak berkah, Masya Allah gini. Begitu dia pulang ke rumah istrinya, kasih 100.000 penghasilan sehari, istrinya, kok cuma segini? Kok cuma segini? Maksudnya, terkadang gimana seorang wanita tidak menghargai suami sudah kerja dari pagi sampai pagi lagi. Dari pagi sampai malam, kerja setengah mati, banting tulang, semua dibanting kalau bisa. Ya. Kemudian ternyata istrinya pulang dengan cemberut, tidak menghargai perjuangan suaminya. Ya, subhanallah. Inilah wanita seperti inilah yang mudah langsung terjun bebas ke neraka jahanam. Tidak pakai langsung direct menuju neraka jahanam. Hati-hati ibu-ibu. Tidaklah saya sampaikan ini kecuali karena saya berharap ibu-ibu sabar. Kehidupan ini memang perlu dengan ujian, perlu dengan kesabaran, sabar dengan kekurangan suami. Jangan lupa dengan kebaikan-kebaikan suami ya. Ingat hal tersebut. Tapi ini di antara dosa yang digampangkan oleh para wanita ya. Di antaranya tidak bersyukur kepada kebaikan-kebaikan suami. Sementara dia pede, oh saya ikut pengajian, pede saya bantu anak yatim. Tadi saya sebutkan ada sebagian orang dia melakukan kebaikan, dia yang diingat pedenya itu, dosa-dosa yang ini dia tidak pedulikan sehingga ternyata numpuk dan akan menyerang dia pada hari kiamat. Dia hanya terpesona dengan suatu kebaikan yang dia lakukan. Satu itu dia lakukan, saya begini, saya baik ngurusin anak yatim, saya baik sudah ngurusin pengajian, saya jadi dia lupa ya. Bukannya kita senang melakukan satu kebajikan, tapi jangan membuat kita terpesona dengan amal yang kita lakukan sehingga kita lupa dengan dosa-dosa yang kita lakukan sehingga kita tidak memperbaiki diri. Syarat pertama seorang yang memperbaiki diri, dia harus sadar dia salah. Nah, kalau seorang wanita tidak sadar dia salah, itu musibah. Musibah. Anti kalau ingin menjadi wanita baik, pertama harus sadar bahwasanya anti ini salah. Tolong matikan. Anti harus sadar bahwasanya anti punya dosa-dosa. Kalau anti sudah sadar punya kesalahan, nah saat itu anti bisa memperbaiki diri. Ini poin pertama yang sangat penting, menyadari bahwasanya dirinya punya kesalahan-kesalahan terhadap suami.